Bapak Ibu menurut mereka ya, itu nggak boleh loh Bapak Ibu. Dia bilang apa? Doakan saya Pak. Tapi apa yang terjadi? Kemarin tahun 2020, akhir tahun, saya sedang di kamar, mendadak Tuhan saya tahu datang. Dia bilang sama saya, hitung dari tahun 2015 yang kau dimakan temanmu sampai hari ini, aku sudah berikan kamu berkat berapa? Saya mau bilang buat Bapak Ibu, saya dapat berkat hampir 3 miliar lebih Bapak Ibu. 5 tahun. 800 juta dimakan, Tuhan tidak pernah berutang sampai 3 miliar Bapak. Saya bukan bicara uangnya, tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, mungkin kita pernah jadi korban, tapi percaya di mata Tuhan, benih korban itu akan ditumbuhkan Tuhan jadi berlipat kali ganda Bapak Ibu. Yang keempat, in the right place, sesuai tuntunan Roh Kudus, lakukan dalam ketepatan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu keluar. Saya mau cerita, ada satu teman saya di Depok Bapak Ibu. Dia kepala sekolah, satu sekolah Bapak Ibu. Dia naik motor, dia orang biasa-biasa aja Bapak Ibu. Dia setiap hari naik motor pulang pergi Bapak Ibu. Dia tuh suka sama Tupperware Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Tupperware, mungkin ibu-ibu tahu lah Tupperware warna ungu. Dia kumpulin uang dikit-dikit dapat Tupperware 1 set Bapak Ibu. Nah waktu itu yang namanya dia baru kelar pesta pernikahan. Dia biasa bawa Tupperware buat apa? Kan suka ada makanan sisa kan, lebih-lebih gitu kan. Dibawa buat suaminya dan anak-anaknya. Nah dia lagi jalan Bapak Ibu naik motor. Sampai di lampu merah macet. Di sebelah kiri dia ada orang gila Bapak Ibu. Roh Kudus ngomong, nak berhenti nak. Dia berhenti Bapak Ibu. Doain nak. Oh iya didoain lah, orang namanya penginjil enggak. Kau sembuh, amin. Orang gila dijak ngomong mana bisa ngomong ya Bapak Ibu ya. Cuman ngeliatin gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ngomong, kasih makanan nak. Oke Tuhan. Dia cari plastik Bapak Ibu. Buat taruh makanan. Jadi Tupperware ditumpahin ke plastik. Kagak ada plastik. Tuhan bilang kasih sama Tupperware-nya. Tuhan ini Tupperware kesayanganku. Belinya memeras keringat. Tuhan bilang kasih. Dikasih Bapak Ibu. Belum selesai Bapak Ibu baru dikasih Tupperware sama makanannya. Orang gila bisa ngomong, makasih ya Ci. Loh, tadi diajak doa kagak bisa. Ini langsung waras setengah. Makasih Ci. Dia mau pulang, dia ngomong lagi. Kasih jaketmu. Tuhan, ini mau hujan Tuhan. Jaketku, jaket kesayangan. Tuhan bilang kasih. Tapi Ibu tahu, dia buka, Tuhan bilang kasih kemudian peluk orang gila. Tuhan bau Tuhan. Peluk. Tanggung, Tupperware hilang, jaket hilang. Mau ngapain lagi? Telok. Dipeluk, didoain. Waras. Dia bilang, makasih ya Ci. Tuhan Yesus baiklah, luar biasa. Gara-gara Tupperware, gara-gara jaket. Murah. Orang waras sembuh. Orang gila sembuh. Seorang waras. Lupa saya. Udah peletir kan. Berarti saudara gak tidur. Berarti saudara gak tidur. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya loh. Amin. Berarti saudara gak tidur. Masih sabar. Kalau tidur gak tidur. Ya amin amin terus ya. Saudara ngerti gak? Saya mau bilang buat saudara. Segitu dahsyatnya Tuhan saudara. Segitu dahsyatnya Tuhan. 2 minggu kemudian, singkat cerita. Dia lagi pulang dari ke kantornya. Bagi rapot. Gurunya bilang, Bu saya gak bisa masuk. Lah kenapa? Sakit. Terpaksa sebagai kepala sekolah menggantikan gurunya yang tidak bisa masuk kan, bagi rapot. Gurunya laki-laki Bapak Ibu. Pasti lagi bagi-bagi rapot segala macam. Ada orang tua, Bu ini buat ibu ya Bu. Pas selesai dia buka, ternyata isinya Tupperware dan jaket buat perempuan Bapak. Bagaimana mungkin ya? Wali kelasnya laki-laki. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh tuh orang tua murid. Tupperware Tuhan urusin loh Bapak Ibu. Serius.
ketepatan. Tadi bicara semua makhluk bukan berarti binatang Bapak Ibu sebenarnya. Tapi Bapak Ibu jangan milah-milih. Disuruh ke tempat orang gila, ini aku teruslah dia. Ya kan? Disuruh ke rumah sakit lagi COVID, ini aku teruslah dia. Ya kan? Giran berkat, ini aku semua buat aku. Ya kan? Iya. Nggak ada tuh Bapak Ibu berkat buat Bapak Ibu, nggak ada pelayanan. Percaya kata saya. Tuhan akan berkati kita. Mau saya kasih tahu nggak? Kenapa Mahanaim bisa sampai sekarang ini? Cuman jangan ngomong-ngomong sama Bu Iin. Mau saya kasih tahu, saya niru Bu Iin. Cuman satu kuncinya. Jangan pernah berhenti memberi makan orang miskin. Jangan pernah berhenti memberi makan orang miskin. Saya bilang sama pasukan saya di Depok, kasih makan jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, itu firman yang berkata memintangi Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, Mahanaim sudah 22 tahun ya Bu Iin ya. 22 ya Bu ya, 22. Bayangkan 1 bulan 2 miliar, 1 tahun 24 miliar. Kalau 20 tahun tuh 480 miliar. Siapa donatur yang bisa ngasih kayak gitu uang duitnya? Kalau bukan Tuhan yang mempunyai langit dan bumi Bapak Ibu. Saya pernah dengar kesaksian Bu Iin. Pagi-pagi dibangunin jam 2:30 pagi. Ambil berkat nak, ambil berkat, ambil berkat. 5 menit tidur lagi, 300 juta Bapak Ibu. Saya dengar, saya bilang, aku ambil Tuhan, aku ambil. Wah, luar biasa sejam. Sejam, coba pikir sejam. Saya aminnya besok pasti itu saya. Bapak Ibu tahu, saya bilang saya ambil. Bapak Ibu tahu. 2:30 saya dibangunin Tuhan. Nak, bangun nak. Saya bangun, ambil berkat. Dapat 30 juta Bapak Ibu. 10% lumayan lah. Ya toh? Ya lumayan lah Bapak Ibu. Mau levelnya kagak Bu Iin belum bisa Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, kalau saudara bisa ikuti itu, saudara tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Amin. Yang kelima, don't think too much. Nah ini buat kerjaan orang tua nih. Don't think too much, just do it. Orang tua biasa, mari kita pergi ke rumah sakit. Sepakat. Lusa ya pergi ya. Iya. Tapi anak muda, kapan Pak? Besok, lusa. Jangan lusa besok. Sekarang boleh gak Pak? Itu anak muda. Saya mau cerita Bapak Ibu ya. Saya hari ini gak pernah mau nunda-nunda pelayanan. Terutama pelayanan orang sakit atau orang lagi sekarat Bapak Ibu. Serius. Kenapa? Saya pernah beberapa tahun yang lalu, udah lumayan lama Bapak Ibu. 31 Desember tuh saya ditelepon sama orang. Jam 5 sore. Pak, saya dapat nomor telepon Bapak dari Bu Iin. Kenapa Bu? Ini ayah saya sakit Pak. Bu Iin minta tolong doakan. Saya sedang dalam perjalanan ke Jakarta Bapak Ibu. Mau pelayanan keluarga. Kan Bapak Ibu tahu kan kalau malam tahun baru tuh macet ke jalanan kan. Sengaja kita berangkat sore. Biar sampai di rumah keluarga besar. Kita makan dulu segala macam baru kita akhir tahun bersama mereka. Terus saya bilang sama ibunya, Bu, saya lagi mau ke Jakarta. Apakah saya mesti layani sekarang? Oh Bapak lagi ke Jakarta. Oh nanti ya Pak, besok-besok aja Pak. Padahal Roh Kudus sedang ngomong sama saya, berangkat. Bapak Ibu tahu yang terjadi, saya gak berangkat. Saya layanin keluarga besar saya. Tanggal 1 saya pulang. Saya SMS, saya telepon mailbox. Tanggal 2 saya ditelepon. Bu, ayo Bu, saya mau doain ayah ibu. Sudah meninggal. Dan itu merupakan warning buat saya sampai hari ini. Bapak Ibu gini ya, tolong taruh di pikiran Bapak Ibu gini ya. Kalau Bapak Ibu ditemukan Tuhan dengan jiwa dan Tuhan suruh Bapak Ibu bicara sesuatu, jangan pernah tunda-tunda. Kita nggak pernah tahu, kita tidak akan pernah bertemu dengan orang itu lagi. Atau pada saat kita tidak ngomong, dia keluar mall atau keluar mana, mendadak ditabrak, meninggal, dan dia tidak terima keselamatan. Bilang sama sebelah kiri kanan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Just do it. Just do it. Just do it. Biar terimain. Biar terimain. Siapa yang menjadi pembawa lawatan? Bukan penonton ya. Jangan jadi penonton, tapi jadi pembawa lawatan. Amin. Next.
Waktu saya tidak banyak lagi Bapak Ibu. Aduh, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Penginjilan 10 menit Bu. 10 menit, luar biasa. Mari kita matikan jamnya. Penginjilan sebagai gaya hidup. Injil itu tinggal dalam hidup kita. Pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi dari Injil itu. Kita memberitakan Injil di kapanpun, baik atau tidak baik waktunya. Kita tidak perlu menjadi seorang terdidik yang canggih untuk memberitakan Yesus, tidak perlu. Kita bisa berkata, Tuhan, apa yang mesti kukatakan? Jelas? Gak perlu dokter, gak perlu gelar sampai berjibun-jibun Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata apa? Apa yang pintar tidak pernah bisa memberitakan kerajaan surga. Yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan surga. Amin. Next, 10 menit soalnya Bapak Ibu. Pelepasan, apa itu pelepasan? Ini masuk tesis 2 Bapak Ibu ya. Pelepasan adalah tindakan mengusir roh jahat di dalam nama Yesus dengan kuasa Tuhan. Siapa saja yang harus dilepaskan? Orang yang terikat oleh setan, iblis atau roh jahat. Manusia itu ibarat rumah yang bila tidak dijaga, maka akan didiami oleh iblis. Nah, saya mau bilang buat Bapak Ibu, itu saya udah bikin bagannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat, kita mesti mengutamakan ini. Manusia itu seperti rumah, betul? Kita ini rumah Bapak Ibu. Kemudian iblis dapat masuk, tinggal dan menguasai rumah itu. Betul? Iblis dapat diusir keluar dari rumah itu. Nah, pada saat iblis diusir, kemudian iblis akan masuk kembali dan merebut manusia itu kembali karena memang ingin menghancurkan manusia sesuai dengan Yohanes 10. Betul? Jadi gini loh. Gini, gampang gini ya. Bapak Ibu lahir baru, ketemu Yesus, betul? Dilawat Tuhan. Kayak kemarin kan saya benar-benar dengar tuh ingat ya. Saya baru pulang kemarin, waduh yang namanya Kanita Joel, Leo semua. Wah lawatan bener gak? Ya, saudara tuh kemarin lagi dibersihkan semuanya. Kemudian saudara punya rumah nih kosong, betul? Saudara punya rumah kosong, roh jahat keluar, semuanya keluar. Kosong, saudara harus ngisi dengan apa? Firman Tuhan. Betul? Karena ada firman yang berkata begini. Iblis itu kemudian dia akan keliling kemana-mana. Kemudian dia mendapati rumah itu masih kosong. Makanya dia akan membawa 7 roh yang lain. Betul? Jadi Bapak Ibu ngerti. Kemudian rumah itu jangan dibiarkan kosong. Harus diisi dengan penghuni baru atau Roh Kudus. Sehingga manusia percaya menjadi rumah Tuhan. Bait Roh Kudus. Roh Kudus harus kita beri kesempatan untuk memenuhi diri kita. Jadi bagian ini sebenarnya Bapak Ibu bisa gunakan buat Bapak Ibu ngajar. Ngerti maksud saya? Kenapa yang namanya saya kasih PPT Bapak Ibu lengkap? Supaya Bapak Ibu bisa belajar. Supaya Bapak Ibu bisa tahu minimal cara-caranya bagaimana ngomongnya semua. Jadi bukan di sini teori, tapi di sini praktek. Amin. Tadi berapa? Di 1000 sekolah. Ini ada berapa? Ini mah ada 1000-an ya. Berarti satu lebih. Berarti satu orang kagak ada satu orang Bapak Ibu. Satu orang bikin satu sekolah. Kecil berarti target Pak Rudi mesti gedein lagi Bu Iin. 5.000 Pak Rudi. Kita. Next. Bagaimana iblis masuk dalam diri manusia? Nah, ini Bapak Ibu bisa kemarin Coach Iren sudah ngajarin mengenai masalah apa? Kutuk segala macam. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari ini nih. Semua mulai dari kutuk, keterlibatan, sakit penyakit semuanya. Ya. Ini bicara tentang pelepasan. Jelas Bapak Ibu mesti gini loh. Andalkan Roh Kudus, bicara ketemu orang. Saya Bapak Ibu ya, saya ini orang yang gak diam. Saya ini orang yang jadi pendonor sejati Bapak Ibu, donor darah. Dulu saya sebelum jadi pendonor sejati di Klinik Melinda, saya di PMI Jakarta Metropolitan Mall Bapak Ibu. Saya setiap bulan puasa pasti saya ditelepon. Pak, saatnya donor. Karena kalau bulan puasa orang-orang Islam jarang donor karena mereka puasa. Dan donor darah banyak diperlukan. Saya ke sana, saya ketemu dengan pemimpinnya. Ya biasalah pemimpinnya pakai jilbab gitu-gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu yang terjadi. Waktu itu lagi ramai Bapak Ibu. Saya diukur sama dia. Dicek darah saya. Pak, Bapak punya tekanan darah kok. Begitu bagus ya Pak ya. Kenapa sih Pak? Oh iya, saya minum vitamin F. F? Dokter ada vitamin F nggak dokter? Nggak ada vitamin F di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan vitaminnya. Oh, vitamin F apa Pak? Firman Tuhan. Oh.
Kemudian saya punya darah, dicek kekentalannya. Pak, kok bagus sekali kekentalannya? Darah saya tercampur darah Yesus. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Saya dibaringkan di tempat tidur, darah saya diambil. Nah, kan itu orang kalau nungguin kita ngambil darah kan kagak boleh pergi-pergi kan? Kesempatan buat kita. Penginjilan 5 menit, ini poin Bu Iin. Pokoknya kamu mesti ngajarin penginjilan 5 menit. Apa? Saya tanya Roh Kudus. Roh Kudus, ibu ini sedang mengalami apa ya? Dia sedang naik pangkat suaminya. Wah, luar biasa. Bu, suami ibu naik pangkat ya? Kok Bapak tahu? Barusan Tuhan ngomong sama saya. Makin bingung lagi, vitamin F, darah Yesus. Sekarang Tuhan ngomong sama saya. Makin bingung. Oh, O-nya makin kencang. Oh. Terus saya bilang ini, Roh Kudus kenapa lagi? Dia galau. Nah, kan aneh kan? Sudah naik pangkat galau. Cuman saya mau orang yang isi going aja. Gak usah mikir, ibu lagi galau ya Bu ya? Kok Bapak tahu? Bosan Tuhan ngomong. Nah makin bingung lagi. Oh. Bapak Ibu tahu, orang naik pangkat galau. Sinkron gak? Gak nyambung. Terus saya bilangin Roh Kudus gak jawab lagi. Bu, ibu kenapa sih ibu? Suami naik pangkat, ibu galau. Pak, mendadak matanya berkaca-kaca. Sedih. Saya bilang, Bu jangan sedih Bu, saya gak bawa tisu. Dia bilang gini, Pak, Bapak tahu gak? Saya senang Pak, suami saya naik pangkat. Jabatan naik, gaji naik. Jabatan promosi naik, semua saya pindah rumah Pak. Wah luar biasa Bu, kenapa galau Bu? Bapak tahu gak? 6 bulan yang lalu, teman baik suami saya baru naik pangkat. Terus, baru bulan lalu, istrinya datang ke saya nangis-nangis. Ngapain? Ngasih surat, suami minta izin kawin lagi. Jadi yang terjadi, ternyata dia galau, takut suaminya kawin lagi. Di situ saya dapat poinnya. Saya bilang, ibu mau gak saya doakan? Nah, supaya apa Pak? Supaya suami ibu tidak berpindah-pindah. Wah boleh tuh Pak, boleh. Nah, kita Tuhan biarkan suaminya tetap melihat istrinya cantik. Wah aminnya kenceng. Amin. Amin. Biar suaminya tidak pindah ke lain hati. Amin. Biar anak-anaknya sekolahnya luar biasa. Amin. Biar rezekinya berlimpah. Amin. Kebanyakan amin kan. Saya bilang biar bertemu dengan engkau keterpasan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Amin. Selesai. 5 menit penginjilan. Penginjilan 5 menit. Ada satu pasukan saya sekarang udah gak tahu di mana Bapak Ibu. Saya ajak pergi ke Kalimantan. Di gate Bapak Ibu tahu gak? Ini perempuan kecil. Lebih kecil sama Ajeng mungkin tingginya. Tahu gak? Saya cari-cari dia. Saya bilang kemana nih orang? Tahu gak Bapak Ibu? Dia lagi nyamperin semua penumpang yang lagi di gate loh. Saya dengerin. Ini orang, Pak, Bapak sudah tahu belum? Bapak mati kemana? Orang nanya gitu loh. Kenapa dek? Nggak tahu. Oh Bapak mesti tahu. Saya kalau mati masuk surga, Bapak belum tentu loh Pak. Bapak Ibu tahu nggak? Itu orang banyakan jilbab, banyakan pakai kena semua. Injilin. Sampai saya bilang ini orang, Tuhan kira apa sakarapatas. Jangan sampai terjadi saya nggak naik pesawat gara-gara ini. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, itu penginjilan 2 menit, mati kemana? Tinggal adu berani aja. Pas selesai naik pesawat ngomong gini, Pak Step, saya hasil dapat 8 jiwa baru. Wih, bagaimana caranya? Mati kemana? Bapak Ibu mau cara yang tadi vitamin F, K semua, atau bicara mati kemana? Tinggal gampang. Itu mati kemana 2 menit doang. Didoain atau diusir, itu aja. Bapak Ibu saya mau berkata, Bapak Ibu kenal Yohanes Pembaptis ya? Kenal gak? Bapak Ibu tahu gak yang namanya Yohanes ngapain? Baru lahir nih ya. Dia ngapain? Tiap keluar rumah, ayo bertobat, 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 bertobat. Kerajaan surga sudah dekat, bertobat, bertobat. Semua orang dibilang bertobat loh. Dia mendadak ke sungai. Siapa yang mau dibaptis? Mungkin dari 2000 orang cuma 10 dibaptis loh. Tapi percaya gak? Yang dia katakan tidak pernah sia-sia. Saya mau berkata buat Bapak Ibu.
Sekarang penginjilan udah tidak pakai cara lama-lama Bapak Ibu. Udah cara praktis aja lah. Lu mau terima Tuhan, syukur, gak mau terima kemenangan, ntar lu mati masuk neraka. Gitu aja ngomong udah. Iya. Amin. Masih 10 menit, 5 menit, 5 menit. Sekarang yang ketiga, udah pelayanan pelepasan gini ya. Nanti baca sendiri ya Bapak Ibu ya. Ibu Yin suruh saya banyak bersaksi, jadi saya ini lupa nih. Nah, tapi ini mana ini? Pelayanan pelepasan, ya, pelayanan pelepasan. Aduh. Saya biasa Bu Yin ini 2 sesi Bapak Ibu Yin. Ini 10 menit lagi, oke. Ya, ini Bapak Ibu lihat. Ini cara pelayanan pelepasan, kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, orang itu sedang melepaskan orang, yang bayangan itu setan Bapak Ibu yang keluar. Setan keluar dan orang itu langsung ketemu Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Jadi gambar itu mencerminkan orang itu lagi mendoakan orang, setannya keluar bentuknya bayangan, betul? Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat apa firman-firmannya apa aja. Oke? Next, sekarang selanjutnya inner healing. Nah, ini poin yang terakhir. Mudah-mudahan 2 menit bisa selesai. Ya, inner healing. Bapak Ibu, inner healing itu begini. Inner healing itu asalnya dari jiwa. Asalnya dari jiwa. Yang awalnya dari jiwa, bagaimana caranya? Ntar saya jelasin kepada Bapak Ibu. Ini sini dikatakan. Menyadari keadaan jiwa, mengakui keadaan diri, karena ini ada jalan menuju pertobatan dan kesembuhan. Untuk sembuh dari inner healing kita harus jujur dan berani sembuh. Nah, umpamakan gini, jangan pernah membawa sekantung kentang busuk. Jadi tadi poinnya gampang ya Bapak Ibu ya. Saya ngasih Bapak Ibu poin-poin yang biar Bapak Ibu bisa terima. Ngomong sama kiri kanannya, jangan bawa kentang busuk. Artinya apa? Bapak Ibu kepahitan, Bapak Ibu kemarahan, Bapak Ibu sakit hati, iri hati, cemburu, bla 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 semua, itu adalah kentang yang lama-kelamaan akan jadi busuk Bapak Ibu, betul? Jadi jangan pernah bawa kentang busuk. Amin? Oke ya. Kemudian, hanya mereka yang dewasalah yang akan mewarisi, dipercaya Tuhan dan memerintah bersama di kekekalan. Next. Nih saya mau bicara Bapak Ibu. Nah ini ya saya mau bicara. Ini tanda luka batin secara tubuh, secara roh, dan secara jiwa. Itu saya sengaja kasih PowerPoint-nya warnanya berbeda-beda. Biar Bapak Ibu tahu. Yang atas itu tubuh, yang tengah itu jiwa, yang bawah itu roh. Ngerti Bapak Ibu ya? Nah saya mau ceritakan gini. Tanda luka batin itu escaping. Saya cuma jelasin satu, escaping. Pelarian diri dari masalah. Saya waktu pertama kali ngelihat papa saya dengan perempuan lain, saya berkata seperti ini. Saya bilang saya tidak akan pernah seperti papa saya. Tapi ternyata itu membohongi saya. Itu kata-kata itu terus terimain dalam hidup saya. Terimain dalam hidup saya. Sehingga yang namanya saya, bukannya saya tidak meniru papa saya malah lebih gila dari papa saya. Artinya apa? Saya mau bilang buat Bapak Ibu, jangan pernah lari dari masalah. Pada saat Bapak Ibu dapetin orang tua Bapak Ibu mungkin seperti itu, Bapak Ibu lari ke Tuhan. Jiwa kita rusak, mengakibatkan tubuh kita kena sakit penyakit. Dan yang paling mengerikan, secara roh, Bapak Ibu akan stagnan. Secara roh, Bapak Ibu akan terjadi apa? Bapak Ibu marah sama Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Jadi saya berkata buat Bapak Ibu, ini saya punya PPT, saya kasih tanda gini buat apa? Buat Bapak Ibu mengerti dan bisa ngerti yang jiwa mana, yang tubuh mana, yang roh mana. Tuhan tidak berurusan dengan efek atau akibat. Tapi dengan benih. Benih dari mana? Benihnya dari jiwa Bapak Ibu. Akarnya dari jiwa semuanya. Kalau jiwa kita sembuh, percaya semuanya akan sembuh Bapak Ibu. Amin. Saya pernah punya teman, kakaknya sakit kanker Bapak Ibu. Waktu sudah sekarat saya dipanggil. Saya bilang sama dia, Ci, minta ampun sama Tuhan. Ampuni orang yang bersalah sama Cici. Dia bilang apa? Sampai gue mati, gue tidak akan ampuni orang itu. Bahkan gue rela masuk neraka. Sejam kemudian dia mati Bapak. Gara-gara apa Bapak Ibu? Dia pacaran sama orang itu 14 tahun Bapak Ibu. Sudah tunangan, pernikahan tinggal 1 bulan lagi. Dibatalkan pernikahannya Bapak Ibu.
Dan dia memilih sakit hati, memilih marah, sampai orang yang aturan ceria, kena kanker, kanker dari payudara, kena kanker ke perut semua. Sampai akhirnya dia tetap, di ujung kematian loh saya bilang, Ci ampuni. Ingat ya, jiwa kita itu mengerikan loh. Jiwa kita mengerikan. Saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu, terus kuasai diri kita dengan roh, agar jiwa dan tubuh kita benar-benar dikuasai oleh rohnya Tuhan. Amin. Next. Nah ini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ini cara penyembuhannya, respon yang benar dan percaya. Percaya Tuhan itu sangat baik. Percaya Tuhan mencintaimu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu difitnah, percayalah Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Kemudian memilih untuk percaya. Jadikan memilih percaya itu sebagai obat Bapak Ibu. Jangan nyari obat mana yang aneh. Dulu saya nyari obatnya narkoba, ganja segala macam. Kagak sembuh, nambah masalah baru saya. Tapi di sini memilih untuk percaya. Anggap percaya itu sebagai minum obat Bapak Ibu. Ya. Kemudian mengakui ada yang sakit. Belajar mengenali reaksi-reaksi, mendengar dengan baik. Berdiam diri dan tidak mencari alasan. Stop mengasihani diri sendiri. Jangan pernah mengasihani diri sendiri Bapak Ibu. Amin. Kita bisa jatuh gak Bapak Ibu? Bisa. Di dalam perjalanan kita bisa jatuh. Tapi jangan pernah mau dibodohin sama setan. Lu sudah jatuh tidak layak segala macam. Setan, firman Tuhan berkata, orang benar bisa jatuh tidak sampai tergeletak. Aku akan bangun dan bangkit, akan mengenalkan banyak jiwa lagi. Amin Bapak Ibu. Next. Semoga selesai nih. Terima kasih. Ini melayani Roh Ringan. Bapak bisa baca ya Bapak Ibu ya, kenali akar benihnya, hadapkan dengan kebenaran. Semua poin-poinnya sudah saya tulis Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir, oh ya, tetapi sesungguhnya firman Tuhan Yesaya berkata seperti itu. Penyakit, ini di sini dikatakan grief, malady, anxiety, calamity, disease dan sickness. Kenapa yang lama di sini penyakit sampai 3 kali disebut? Ternyata setelah saya selidiki, Tuhan berkata penyakit di tubuh, penyakit di jiwa, penyakit di roh. Itu yang harus Tuhan tanggung buat kita semua Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak pernah main-main. Pada saat dia disalib dia berkata apa? Penyakit di tubuhmu, penyakit di rohmu, penyakit di jiwamu, aku sudah tanggung di kayu salib semuanya. Amin. Next. Penginjilan bukan salesman, bukan pemasaran, bukan memaksa orang, bukan menekan orang, bukan mengintimidasi orang. Tetapi penginjilan memberitahukan tentang pesan. Pesannya apa? Pesan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan Bapak Ibu. Amin. Sudah mau bangkit? Siapa yang mau menginjil habis ini boleh angkat tangan. Saya mau berkata ya. Saya minta nanti pasukan siapapun yang di sini yang belajar, pemimpin-pemimpinnya tolong dilihat. Suruh mereka menginjil. Minimal 1 hari 5 jiwa. 5 jiwa, 10 jiwa semuanya. Saya percaya kalau 5-10 jiwa kita lakukan 1.000 orang. Saya percaya Bapak Ibu kita akan punya Mahanaim di 34 provinsi lebih lagi Bapak Ibu. Amin. Dan rumah Tuhan akan penuh Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.